Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap para guru, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus daripada keluarga besar almarhum wal maghfurullah Bapak Sarif sekeluarga, yang mudah-mudahan semuanya daripada para sesepuh kita yang hadir, guru-guru kita yang hadir, dan semua kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi semuanya yang mendengarkan daripada kalimat ini, semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga daripada yang ditinggalkan almarhum wal maghfurullah Bapak Sarif bin Bapak Ibrahim Syafi'i, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesabaran, Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kemudahan dalam kehidupannya, dan beliau yang meninggal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya yang sempurna di dalam kuburnya. Allah mudahkan segala macam urusan di dalam barzahnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa la kulli salihah wa kama wa sallam sirril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, al-fakir baru dikasih kode bahwasannya bentar lagi masih ada acara berikutnya, jadi singkat padat dan jelas saja. Malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendoakan daripada orang tua kita, saudara kita, yaitu Bapak almarhum Bapak Sarif. Doa semacam ini sangat dibutuhkan, dibutuhkan oleh seseorang yang meninggal, karena orang yang meninggal itu disebutkan seakan-akan dia itu hampir tenggelam, dan yang bisa menolong mereka daripada kesusahan yang ada di dalam kuburnya selain amal-amal perbuatan selama daripada hidupnya, daripada kebaikannya, yaitu juga doa-doa orang yang masih hidup ini. Jadi orang yang meninggal itu masih membutuhkan orang yang masih hidup seperti kita. Apalagi daripada yang hidup ini adalah anak keturunan. 3 hal yang tidak pernah terputus, 3 akan terputus sampai daripada orang itu bahkan di dalam kuburnya adalah doa anak soleh yang mau mendoakan daripada orang tua. Maka malam hari ini anak keturunan daripada Bapak almarhum Bapak Sarif menunjukkan rasa berbaktinya kepada orang tuanya. Dan malam hari ini disebutkan setiap malam lebaran itu
para amwat, para orang yang meninggal itu menangis di dalam kuburnya. Ketika mendengar takbir hari raya, orang-orang yang sudah mendahului kita itu menangis, saudara. Makanya tidak boleh sembarangan kita bertakbir hari raya itu kalau bukan waktunya hari raya. Karena itu membuat daripada orang yang di dalam kubur menangis, saudara. Wallahu a'lam apa yang menjadikan mereka menangis. Sebabnya ada menangis bahagia, ada menangis sedih. Tapi kita yakin pada malam hari ini insyaallah almarhum Bapak Sarif menangis karena bahagia, saudara. Menangis bahagia karena anak-anaknya, istrinya, keturunannya, para saudara-saudara, handai tolannya, tetangganya semua berkumpul di malam hari raya ini untuk mendoakan beliau, mengirim bacaan Fatihahnya untuk beliau, mengirim mungkin bacaan Yasinnya, tahlilnya, apa yang kita baca daripada salawat kepada Maulana Nabi Muhammad untuk beliau. Maka insyaallah Bapak Sarif almarhum sangat bergembira, mencucurkan air mata bahagia di dalam kuburnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa mengambil daripada pelajaran ini. Kita semua akan menyusul beliau. Kita semua cepat atau lambat akan menyusul beliau. Pasti. Al-maut, mati itu disebutkan musibah ammah. Jenis musibah yang semua pasti akan merasakan. Para nabi harus meninggal mati, saudara. Para raja-raja harus mati meninggal dan tinggal sejarah. Semua orang-orang hebat meninggal. Apalagi model kita. Kita pun pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, yang namanya mati pasti terjadi. Maka usia kita makin hari makin berkurang. Tiap hari kita mendekati daripada ajal kita. Bahkan disebutkan malaikat maut itu mengunjungi kita 70 kali dalam sehari. Anak kita lebaran belum tentu pulang, saudara. Anak kita lebaran belum tentu datang ke rumah orang tuanya yang jauh. Kita punya keturunan belum tentu seminggu sekali datang ke rumah kita. Belum tentu jenguk kita tiap hari. Tapi yang namanya malaikat maut sehari 70 kali, saudara. Maka sebelum daripada dicabut nyawa kita, kita harus mempersiapkan daripada kematian itu semua. Apapun daripada perbuatan kita yang telah lalu, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang baik hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau sama, rugi. Kata Rasul, kalau kita sama kayak kemarin kita tak sholat, sekarang pun kita tak mau melaksanakan sholat, rugi. Apalagi lebih buruk daripada yang kemarin, maka kita celaka. Kemarin kita sudah rajin sholat, sekarang kita malah tak sholat.
itu celaka kata Rasulullah SAW. Maka berkah malam daripada malam 10 Dzulhijjah ini, malam lebaran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kesalahan daripada almarhum wal maghfurullah Bapak Salif, dan begitu juga salah dan dosa daripada keluarganya. Allah terima iman dan Islamnya, dan Allah jadikan kita semua yang hadir di sini mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saudara, sebelum ada tutup, kematian bukanlah cuma sesuatu hal yang harus ditakuti, karena kematian pasti terjadi. Mati itu artinya kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Zat yang menciptakan kita. Awalnya kita bukan di dunia ini. Awalnya kita di alam ruh, lalu berjalan ke alam berikutnya, kita ada di alam rahim, yang mana di dua alam itu kita tidak ingat sama sekali bagaimana keadaan kita. Dan sekarang kita ada di dalam fase yang ketiga, yaitu alam dunia. Dan alam dunia ini hanya sebentar. Maka gunakan setiap detik yang masih tersisa dalam kehidupan kita ini untuk daripada mempersiapkan alam-alam selanjutnya. Kita ingin bahagia di alam barzah kita, di alam kubur kita. Kita ingin bahagia di alam akhirat kita. Kita semua ingin masuk surga. Maka surga itu harus kita tebus dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanam di dunia ini. Siapa menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Siapa menanam keburukan, dia akan menuai keburukan. Saudara, bila amal soleh yang menjadi kesehariannya, maka surga tempat kembalinya. Dan apabila daripada amal-amal tercela, amal-amal buruk dan pembunuhan daripada dosa, maka neraka adalah tempat kembalinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Wabil khusus kami yang menyampaikan juga ingin mendapatkan daripada syafaat Nabi besar Muhammad. Kita tadi semua membaca salawat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada yang bisa menolong kita nanti di yaumil qiyamah terkecuali daripada izin salawat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan daripada syafaat beliau nanti kelak yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan semua daripada kita semua yang hadir tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Setelah usia yang panjang, setelah kita diperlihatkan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, penggembira mata hati kedua-duanya, hatinya dibersihkan dengan Al-Quran, pikirannya disucikan dengan Al-Quran, jalannya sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan mereka semua tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita berpulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang baik. Selesai urusan kita kepada sesama manusia dan selesai urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panggil kita dengan panggilan yang indah, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-hadiyah wa al-hadiyah salihah wa kama wa sallam tasallil Fatihah.